Oke, terima kasih untuk waktunya. Ini sebuah penjelasan sederhana tentang Allah Tritunggal. Ini sudah janji saya kayaknya setahun kah atau 2 tahun yang lalu tentang Allah Tritunggal. Saya akan sharing kepada kita tentang penjelasan sederhana tentang Allah Tritunggal. Eh, Mari kita eh, jelaskan secara sederhana saja. Dia sering disebut sebagai Allah Tritunggal atau Allah Trinitas, ya sama aja gitu, sama aja tuh. Allah Tritunggal, kita atur dulu kameranya biar lebih keren. Oke. Sebelum kita membahasnya, maka setidaknya ada satu yang harus kita pahami dulu, bahwa kepercayaan dan pengakuan terhadap doktrin Allah Tritunggal adalah wujud ketaatan yang paling dalam terhadap otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Ini adalah wujud ketaatan kita kepada otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Karena kalau contohnya kita mau mencari aman saja, kita mencari aman, kita nggak usah deh mengajarkan doktrin Allah Tritunggal. Ini cukup ribet dan sangat sulit untuk dijelaskan kepada orang lain. Maka kalau kita mau cari aman, ya sudah. Kalau sesuai dengan mau-maunya kita gitu, ya sudah saya mau beragama sesuai dengan kemauan saya, maka ya sudah nggak usah diajarkan sih doktrin Allah itu. Ini cukup sulit soal. Tetapi karena kita begitu sadar ketika kita membaca Alkitab dan kita melihat Alkitab benar-benar memberikan data yang cukup, cukup ya, bukan berarti kita bisa menjelaskan secara full, tapi cukup bagi kita untuk melihat bahwa Allah itu Tritunggal. Maka kalau Alkitab sudah memberikan data yang cukup, maka mau tidak mau, sebagai penghormatan kita, sebagai ketaatan kita kepada Allah Tritunggal, maksudnya kepada Alkitab sebagai otoritas kita, sebagai firman Allah, maka mau tidak mau kita harus percaya pada itu. Inilah wujud ketaatan kita kepada Alkitab sebagai firman Allah. Kita percaya walaupun sulit banget, tapi karena kita mau percaya, kita tahu bahwa ini Allah yang ngomong, Allah yang menyatakannya, ya sudah. Saya mau tunduk, saya mau taat dan mengakui itu. Dan saya mencoba mempelajarinya. Itu hal yang paling penting kita harus perhatikan sebelum kita belajar tentang Allah Tritunggal. Atau hal yang lain dari Herman Bavinck, dia mengatakan bahwa doktrin Allah Tritunggal itu merupakan denyut jantung dari kekristenan. Denyut. Kalau jantung kekristenan itu doktrin Allah Tritunggal ini tidak apa tuh tidak tidak hidup lagi, tidak berdenyut, maka kekristenan itu akan mati. Kalau doktrin Allah Tritunggal itu rusak, tidak dikabarkan lagi, maka semua iman kita tentang ketuhanan Yesus, tentang ketuhanan Roh Kudus, ketuhanan Bapa, itu akan hancur. Bahkan tentang gereja, tentang keselamatan kita, itu akan hancur semua. Hancur semua, tentang kejaman hancur semua. Jika doktrin Allah Tritunggal tidak ditempatkan di tempatnya. Maka ini sangat penting Bapak Ibu. Ini adalah doktrin primer kita, primer. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa seseorang yang mengklaim dirinya seorang Kristen, dia harus percaya Allah Tritunggal. Maka konsekuensinya, orang yang tidak percaya Tritunggal seharusnya tidak layak menyebut dirinya sebagai Kristen. Tidak layak. Sebegitu pentingnya doktrin ini bagi iman kita. Doktrin Allah Tritunggal atau Trinitas. Mari kita coba elaborasi lebih dalam lagi. Menurut Alkitab, ini ada pertanyaan yang paling dasar ketika kita bicarakan tentang Allah Tritunggal. Menurut Alkitab, Allah itu berapa? Allah itu berapa? Mari kita lihat di dalam PL dan PB. Saya mengambil tokoh-tokoh yang cukup otoritatif. Otoritatif bukan berarti tokoh-tokoh yang lain nggak otoritatif ya. Tapi maksudnya tokoh ini cukup otoritatif baik dalam kekristenan maupun juga non-Kristen. Mereka bisa apa tuh, respect lah kepada tokoh-tokoh ini gitu. Contohnya Musa. Dia mengatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, dia mengatakan Allah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Satu. Jadi Musa mengatakan satu, atau nabi yang lain, contohnya Maleahi. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Ini pertanyaan yang mengharuskan jawabannya ya. Jadi Maleahi, Musa itu percaya bahwa Allah itu satu dan konsisten di dalam seluruh perjanjian lama. Allah itu cuma satu, tidak dua, tidak tiga, tiga empat, tidak empat. Bagaimana dengan PBA, ada variasi? No. Saya mengutip tokoh yang cukup otoritatif yang maksudnya dia bukan berarti yang lain enggak ya, tapi maksudnya dari non Kristen pun cukup respect kepada orang, tokoh-tokoh ini, yaitu Tuhan itu sendiri. Dia mengatakan bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan itu esa. Satu. Atau bahkan yang sering dijadikan masalah itu Paulus, Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus dia mengatakan bahwa
Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Satu Allah. Jadi baik perjanjian lama maupun PB itu mengatakan Allah itu cuma satu. Musa, Maleakhi itu cukup representatif ya, cukup mewakili gitu ya. Dalam PB Tuhan Yesus, Paulus itu cukup mewakili gitu. Mereka sepakat bahwa Allah di Alkitab satu. Maka kesimpulan yang kita ambil adalah Allah di Alkitab dan Allah orang Kristen adalah Allah yang satu. Saya mencoba memberikan kata dan di situ karena beberapa orang mengatakan bahwa Allah di Alkitab itu satu, tapi Allah orang Kristen itu ada tiga. No sih, no sih. Allah di Alkitab satu dan Allah orang Kristen saat ini itu cuma satu juga, sama. Karena kita percaya pada Alkitab. Apa yang Alkitab bilang itu yang kita percaya. Jadi Allah di Alkitab dan Allah orang Kristen itu satu. Satu, Esa. Ini adalah kesimpulan yang paling dasar di dalam Allah Tritunggal gitu. Kita percaya bahwa Allah itu satu. Nah, kita sudah mengambil kesimpulan ini, maka ada prinsip lagi yang perlu kita perlu perhatikan, yaitu bahwa di dalam membangun doktrin-doktrin kekristenan, di dalam membangun iman kita, itu tidak hanya dibangun atas dasar satu atau beberapa ayat saja. Jadi coba lihat Alkitab, lihat satu, oh ini ada satu ayat ini, langsung ikut itu. Enggak sih. Doktrin atau iman kita atau pengajaran yang kita ajarkan dalam Kristen itu harus didasarkan pada pembacaan total keseluruhan Alkitab. Baca Kejadian sampai Wahyu, dan di situ ketika kita melihat konsistensi situ, kita melihat hubungan-hubungan situ, maka akhirnya kita menemukan oh ini kebenaran. Jangan cuma baca satu ayat lalu simpulkan. No. Baca keseluruhan Alkitab baru kita simpulkan. Maka berdasarkan prinsip ini, maka timbullah pertanyaan. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu cuma satu esa, maka bagaimana dengan teks-teks berikut? Saya mengutip 4 tokoh juga yang cukup otoritatif. Itu di dalam PL ada dua, yaitu Musa sendiri. Ketika dia mengatakan di dalam Kejadian 1:26, dia mengatakan, baiklah kita, jamak, bukan tunggal. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu jamak. Atau contohnya kita lihat di dalam Yesaya. Ini cukup otoritatif. Dia adalah Nabi Allah yang cukup besar. Dia mengatakan bahwa ini firman Allah ini Allah yang sedang berfirman ini. Dia mengatakan, mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku. Ini aku ini saya bicara ini firman Allah loh. Allah. Coba Bapak Ibu lihat konteksnya di situ. Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Nah, ada indikasi jamak di situ. Jadi baik Musa maupun Yesaya, ini cukup representatif lah, ini cukup mewakili PL bahwa ada kejamakan dalam diri Allah. Atau gimana dengan PB? Tuhan Yesus cukup otoritatif. Dia mengatakan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada kejamakan. Atau bahkan contohnya kita lihat rasul yang lain. Petrus, ini cukup otoritatif. Petrus, sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dia mengatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus. Ada kesamakan. Nah, bagaimana dengan teks-teks itu? Sedangkan kesimpulan kita tadi bahwa Allah itu cuma satu. Lalu bagaimana dengan teks yang ditulis oleh Musa di dalam Kejadian, yang ditulis oleh Yesaya, yang kedua ini cukup mewakili perjanjian lama, atau PB, Tuhan Yesus dengan Petrus. Bagaimana dengan teks-teks itu? Apakah itu berarti kita ada tiga Allah? Kalau ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, apakah itu berarti tiga Allah? Mari kita periksa apakah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Allah atau bukan. Kalau contohnya Allah, maka pertanyaannya wajar. Berarti ada tiga Allah dong. Tapi kalau contohnya mungkin ada salah satunya yang Allah, tapi yang lainnya bukan Allah, mungkin apa gitu. Ya mungkin itu aman. Tapi kita coba lihat apakah Bapa, Anak, Roh Kudus Allah atau bukan dulu. Kita coba lihat ya. Bapa contohnya. Bapa sudah jelas Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dia mengatakan bahwa pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Ini jelas. Saya pikir kita nggak akan perlu lama-lama di situ. Bahwa Bapa adalah Allah. Bagaimana dengan anak? Yesus atau firman atau anak itu adalah Allah juga. Allah juga. Ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1 gitu. Firman itu adalah jelas. Sangat jelas. Jadi ada Bapa adalah Allah. Yesus adalah Allah. Bagaimana dengan Roh Kudus? Kita lihat di dalam
eh, apa itu cerita tentang Ananias gitu. Dia mengatakan kayak gini, Ananias mengapa ini perkataan Petrus ya. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Ingat yang dia dustai siapa? Roh Kudus. Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ingat tadi siapa yang dia dustai? Roh Kudus. Dan dia mengatakan di akhirnya itu bukan manusia, tetapi Allah. Berarti Roh Kudus adalah Allah. Ini adalah logika, logika sederhana. Saya pikir kita bisa sepakat dengan hal itu. Jadi, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah anak. Nah, ini dia. Maka sesuatu yang wajar jika kita tanya, jadi Allah kita ada tiga kah? Jadi Allah kita ada tiga kah? Ini sesuatu hal yang wajar karena kita lihat Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Nah, di dalam eh, apa itu menjawab ini, kita harus kembali terus kepada kesimpulan awal kita bahwa Allah di dalam Alkitab dan Allah orang Kristen cuma satu. Cuma satu. Jangan bilang dua, jangan bilang tiga, jangan bilang empat. Maka pertanyaan selanjutnya, kalau kita tetap memegang yang tadi, kesimpulan yang awal, maka pertanyaan adalah bagaimana cara kita mengharmonisasikannya? Karena ini ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus ini. Bagaimana itu? Sedangkan kita percaya bahwa Allah itu cuma satu. Ini cuma sampai coba ini, kepalanya pusing-pusing ini. Suatu apa itu ruwet gitu. Bagaimana caranya mengharmonisasikannya? Maka di dalam sejarah gereja ada yang mencoba menyatukan, ada yang mencoba memisahkan. Contohnya yang menyatukan ini mereka mengatakan gini, Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu satu pribadi saja. Disatukan satu pribadi mereka. Mereka sering disebut sebagai Oneness Pentakostalisme. Ini dari dalam tubuh Pentakosta ya gereja-gereja Pentakosta. Tetapi tidak semua ya, tidak semua Pentakosta itu percaya ini ya sebagian saja gitu ya. Oneness Pentakostalisme gitu. Mereka mengatakan bahwa Bapa, Yesus, Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Jadi yang sering cara mereka menyampaikan seperti kayak gini. Hadi contohnya, Hadi ini bisa disebut sebagai guru, saya mengajar di sekolah, bisa disebut mahasiswa karena saya sedang kuliah, bisa juga disebut sebagai pemain voli, karena dulu saya main voli, sekarang enggak sih, aduh capek tua kapan. Jadi saya bisa disebut sebagai guru, bisa disebut sebagai mahasiswa, bisa disebut sebagai pemain voli. Tapi saya cuma satu. Tapi saya bisa jadi guru, saya bisa jadi mahasiswa, saya bisa jadi pemain voli. Sama juga dengan Bapak. Jadi sebenarnya Allah itu cuma satu. Tapi waktu PL itu dia sebut Bapak. Tapi waktu dia datang jadi manusia dia Yesus. Tapi setelah naik ke surga jadi Roh Kudus. Jadi sebenarnya cuma satu gitu. Cuma beda-beda apa tuh peran gitu, peran gitu. Sama seperti saya tadi itu ada jadi guru, jadi mahasiswa, jadi pemain volley. Itu pandangan mereka supaya sesuai dengan tadi karena kita kan sudah percaya nih satu Allah. Lalu bagaimana dengan yang tiga ini? Ya sudah, kita satukan yang tiga ini. Jadi sama dong satu-satu ya. Bagaimana dengan yang memisahkan? Ada yang memisahkan juga, Ki. Bagaimana ini mereka ini memisahkan? Nah, itu saksi-saksi Yehova itu. Saya pikir di sekeliling kita ada mungkin yang saksi-saksi Yehova. Mereka mengatakan, yang tiga ini kita pisahkan. Harus ada satu yang paling sejati. Nah, jadi yang paling sejati Allah yang sejati itu Allah yang satu itu Bapa. Jadi cuma satu Allah kita, cuma Bapa. Tapi Tuhan Yesus itu semacam Allah kecil gitu, Allah minor gitu ya. Allah yang tidak sejati, berbeda dengan Bapa. Sedangkan Roh Kudus itu cuma kuasa Allah. Ya, ada beberapa istilah yang mereka pakai untuk menjelaskan Tuhan Yesus gitu. Ya, sebagai apa itu manusia untuk ciptaan mula-mula lah ya banyak istilah. Tapi mereka mencoba memisahkan tuh. Jadi mereka cuma fokus pada Bapa. Bapa adalah Allah yang sejati. Nah, mereka memisahkan gitu. Nah, bagaimana ini? Apakah kita setuju menyatukan atau memisahkan? Atau kita belah? Nah, kita lihat yang menyatukan ya. Yang menyatukan itu ditolak Alkitab sih. Kalau kita lihat di dalam Matius 3 ya, 16 ayat 17 ketika pembaptisan ini. Di situ itu sesudah dibaptis Yesus. Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga terlihat eh, juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah. Ada Tuhan Yesus, ada Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Ada Bapa. Jadi ada tiga pribadi. Jadi di satu waktu, satu tempat, tiga pribadi ini bisa muncul. Sedangkan kalau contohnya tadi yang dibilang oneness Pentakostalisme antara
Guru, mahasiswa, dan pemain voli itu nggak bisa berkumpul di satu tempat. Mereka berbincang-bincang, nggak mungkin. Karena ya cuma satu pribadi, cuma hadir. Bagaimana guru bisa berbicara kepada seorang mahasiswa, berbicara kepada seorang pemain voli? Nggak mungkin, karena cuma satu pribadi. Maka itu artinya bahwa pandangan Oneness Pentakostalianis tadi itu dengan sesuai dengan Alkitab. Karena Alkitab mengatakan bahwa Bapa itu bisa berbicara dengan Roh Kudus. Maksudnya bisa berinteraksi. Mereka bisa berkumpul satu tempat dengan Tuhan Yesus juga. Jadi yang menyatukan salah. Ya, ini maksudnya Alkitab yang bilang salah. Alkitab yang bilang salah. Lalu bagaimana yang memisahkan? Nah ini nih, saksasi Yehova ini. Ternyata ditolak Alkitab, Alkitab juga ditolak juga. Contohnya di dalam Yohanes 10, dia mengatakan, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nah ini, kalau contohnya Bapa adalah Allah sejati, sedangkan Tuhan Yesus bukan Allah sejati. Bagaimana bisa Allah yang tidak sejati ini di dalam Allah yang sejati, dan Allah yang sejati di dalam Allah yang tidak sejati? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kalau dia mengatakan Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, berarti ada kesatuan yang total, ada kesetaraan di situ. Tapi kalau contohnya Esasi Yova tadi itu memisahkan gitu, benar-benar memisahkan. Apalagi Roh Kudus itu dipisahkan, dijadikan cuma kuasa Allah gitu. Jadi Alkitab menolak sih. Alkitab menolak gitu. Atau Yohanes 10 ayat 30 gitu, dia mengatakan bahwa Bapa dan aku adalah satu gitu. Jadi dua alternatif ini yang menyatukan dan memisahkan pun itu ditolak Alkitab. Lah piye? Nah ini otakku sudah mulai panas dingin ini. Ya ini cuma ilustrasi aja gitu ya. Udah mulai panas dingin tuh, udah mulai berasap, tapi ada air juga panas dingin gitu. Apakah perlu menangis atau enggak gitu? Wajar. Ini sulit untuk memahaminya itu. Nah, untuk itu di dalam sejarah kekristenan mereka mencoba, oke, kita nggak boleh menyatukan, kita nggak boleh memisahkan. Lalu bagaimana cara mengharmoniskan ini? Gimana kalau contohnya kita mencari apa itu yang satu dan apa itu yang tiga? Apa yang satu, apa yang tiga? Jangan-jangan dua hal yang berbeda. Dan ternyata mereka menemukan dua hal yang berbeda. Ternyata yang satu itu adalah tentang hakikatnya. Dan sedangkan yang tiga itu adalah tentang pribadinya. Jadi beda ternyata. Jadi nggak perlu disatukan, nggak perlu dipisahkan. Satu hakikat, tiga pribadi. Walaupun memang kita tahu bahwa di dalam sejarah gereja ada beberapa orang yang tidak setuju dengan istilah pribadi. Kayak Kalbar gitu. Kalbar dia nggak setuju. Pribadi itu katanya itu berbicara tentang kesadaran diri sehingga menjadi tiga Allah jadinya gitu. Ya itu pada abad ke-19 ya dulu itu. Tapi secara umum dan saya pikir ini adalah istilah yang sangat baik dan banyak eh, teolog-teolog juga mengatakan bahwa ini istilah yang sangat baik ya yang kita temukan sampai sekarang itu adalah pribadi gitu. Kalau kalau bahkan mengusulkan apa itu modus keberadaan kan gitu, tiga modus keberadaan gitu. Jadi ada satu hakikat, ada tiga pribadi. Nah, jadi hakikatnya satu yaitu Allah. Bukan sama ya, bukan cuma sama. Betul sama, hakikatnya sama, tapi bukan cuma sama, satu. Satu. Karena saya punya adik namanya Mardi. Saya dengan Mardi, hakikatnya sama, yaitu manusia. Tapi kan kami nggak satu, hakikat kami nggak satu, sama saja. Ya, tapi sedangkan Allah itu bukan cuma sama, tapi satu. Hakikatnya satu, yaitu Allah. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa bukan Roh Kudus dalam pengertian pribadi. Karena pribadinya berbeda memang, tetapi nggak terpisah. Jangan dipisahkan. Karena kalau sudah dipisahkan ya jadi tiga Allah dong ya kalau terpisah gitu. Jadi tiga Allah. Sedangkan kita percaya cuma satu Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak terpisah, tapi kita bisa bedakan gitu. Mereka punya keunikan masing-masing gitu. Jadi itulah yang kita maksud sebagai Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu adalah Allah itu mempunyai satu hakikat, tapi tiga pribadi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa itu hakikat, apa itu pribadi? Kita coba jelaskan secara sederhana gitu. Hakikat itu berbicara tentang apa? Nah, apa? Contohnya gini. Ini apa? Ini Alkitab. Ini apa? Ini buku. Ini buku. Atau apa ini? Ini apa? Ini manusia. Jadi hakikat itu berbicara tentang apa? Ini apa? Ini Alkitab. Ini apa? Ini buku. Ini buku Allah Trinitas. Ya, Robert Lidham. Ya. Ini eh, buku. Ini apa? Ini manusia. Jadi hakikat itu berbicara tentang inti apa tuh? Ini menjadi kenyataan sebenarnya kita itu. Ya kita manusia. Saya manusia, hakikat saya manusia. Sedangkan yang kita sembah itu hakikatnya apa? Allah.
Yang kita sembah, yang kita puji itu hakikatnya apa? Allah. Dan hakikatnya cuma satu, yaitu Allah. Sedangkan pribadi itu berbicara tentang siapa. Siapa itu kayak semacam apa ya? Mencari keunikan tersendiri, menjadi apa ya? Ciri khas tersendiri yang mana sesuatu itu bisa dikatakan pribadi jika punya pikiran, kehendak dan perasaan gitu. Contoh kayak gini, kalau saya ditanya, kamu siapa? Nah, yang saya akan jawab adalah pribadi saya, Hadi. Hadi itu ya bagai apa yang termasuk dalam Hadi lah gitu ya. Sikap-sikapnya, karakternya, kalau apapun, apapun. Tidak mungkin kalau contohnya ada yang bertanya, kamu siapa? Mohon maaf, kamu siapa? Lalu saya bilang, saya manusia. Nggak nyambung. Karena kamu siapa itu dia sedang bertanya tentang pribadi saya. Ya sudah saya jawab Hadi. Tapi kalau ada yang bertanya, kamu apa? Lalu saya bilang, saya Hadi. Hah? Apa itu membicarakan tentang hakikat? Jadi saya akan jawab, saya manusia. Jadi bisa bedakan ya Bapak Ibu ya, antara pribadi dan hakikat. Jadi dengan istilah pertanyaan itu, jadi apa siapa? Hakikat berbicara tentang apa? Pribadi itu berbicara tentang siapa? Allah itu apa? Maksudnya yang kita sembah itu apa? Allah. Yang kita sembah itu siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti itu simpelnya gitu. Apa yang kita sembah? Kita sembah Allah. Siapa yang kita sembah? Kita sembah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Jadi simpelnya seperti itu. Allah itu adalah hakikatnya. Hakikatnya. Ini saya punya hakikat manusia, tapi pribadi saya adalah hadi. Nah, hanya saja kalau manusia, dia punya hakikat satu, dan pribadinya cuma satu. Uniknya Allah itu punya satu hakikat, tapi tiga pribadi. Nah, tiga pribadi. Ya, nanti saya akan coba jelaskan keberatan terhadap hal itu. Mungkin kita keberatan cuma dua saja, keberatan yang saya bisa sharingkan. Mungkin keberatannya kayak gini. Tritunggal itu tidak logis. Masa satu sama dengan tiga? Tidak mungkin sih. Satu tidak mungkin sama dengan tiga. Maka jawaban saya, betul. Satu sama dengan tiga tidak betul. Itu tidak benar. Oh, itu kontradiksi. Kalau contohnya saya mengatakan, Hadi mempunyai satu kepala dan tiga kepala, maka itu kontradiksi. Kalau saya mengatakan Hadi mempunyai dua tangan dan empat tangan, itu kontradiksi. Karena dua tangan dengan empat tangan itu dalam pengertian yang sama, dalam relasi yang sama, dan tidak boleh deskripsinya berbeda. Ini dua, ini empat, padahal sama-sama tangan. Nggak boleh. Tetapi gimana kalau contohnya saya mengatakan kayak gini? Hadi mempunyai dua mata, satu hidung. Itu logis atau tidak? Logis, dua sama dengan satu. Karena mengapa mata dengan hidung beda? Sama juga dengan alat Tritunggal. Nah, alat Tritunggal itu mengatakan satu hakikat, tiga pribadi. Antara hakikat dengan pribadi berbeda. Tadi kita sudah jelaskan ya. Berbeda. Jadi kalau kita kekristenan mengatakan bahwa Allah itu memiliki satu hakikat dan tiga pribadi, itu logis. Itu tidak kontradiksi. Karena sama seperti saya mempunyai satu kepala, tapi dua tangan, itu satu sama dengan dua, itu logis karena antara kepala dan tangan beda, antara hakikat dengan pribadi beda. Atau contohnya yang lebih agak funny gitu ya, gini, saya punya dua mata tapi empat mata kaki, ya hampir mirip mata ya, tapi yang satu mata kaki. Apakah itu kontradiksi dua sama dengan empat? Enggak, karena duanya dalam pengertian tertentu, empatnya dalam pengertian tertentu. Jadi duanya mata, empatnya mata kaki, tapi bisa dimiliki oleh satu satu pribadi, maksudnya satu orang gitu. Sama juga dengan Allah. Allah cuma satu hakikat, tapi dia punya tiga pribadi karena hakikat dan pribadi berbeda. Jadi tidak kontradiksi ya, tidak tidak melawan hukum logika ya. Jadi Tritunggal itu logis karena hakikat dan pribadi adalah dua istilah yang berbeda. Ya, dua istilah. Berbeda. Atau mungkin oke lah, saya sudah tahu ini hakikat dan pribadi berbeda, jadi boleh satu dan tiga. Oke, pertanyaan sekarang, bukankah setiap hakikat itu hanya memiliki satu pribadi? Contohnya Hadi, saya satu pribadi, tapi saya cuma punya satu hakikat. Sehingga jika kita mengatakan bahwa ada tiga pribadi, maka itu artinya ada tiga Allah dong, ada tiga hakikat dong. Contoh kayak gini, ada Hadi, ada Mardi, ada Putri. Mereka berapa berapa pribadi? Tiga. Mereka berapa manusia? Tiga manusia. Berarti kalau contohnya ada tiga pribadi, seharusnya tiga Allah. Ya, itu pertanyaan yang wajar menurut saya. Pertanyaan yang wajar. Nah, bagaimana cara kita apa itu ya?
menjelaskannya, kita perlu mengoreksi dasarnya. Dasarnya tadi dia mengatakan bahwa setiap hakikat itu hanya bisa memiliki satu pribadi. Makanya dia bilang kalau contohnya ada tiga pribadi berarti harus tiga hakikat. Karena satu harus sama dengan satu. Nah, pertanyaannya, ketika kita melihat dunia ini, melihat bumi ini, benarkah yang satu hakikat itu harus satu pribadi? No, tidak. Iki, Iki berapa hakikatnya? Satu. Berapa pribadinya? Satu juga. Anda bilang dia punya pribadi. Enggak kan? Jadi ada yang satu hakikat tapi nol pribadi. Ini satu hakikat nol pribadi. Atau kayak sapi. Atau kambing. Gitu. Atau yang lain gitu. Mereka ada hakikat mereka satu. Tetapi mereka punya nol pribadi. Beda dengan manusia. Manusia juga punya satu hakikat tapi satu pribadi. Nah, itu artinya bahwa tidak setiap hakikat itu harus memiliki satu pribadi. Tidak harus. Oke, ini dasarnya, ya. Jadi dasar yang dia pakai tadi itu sudah jelas hancur. Karena dia mengatakan satu harus sama dengan satu. Sedangkan yang kita lihat satu bisa sama dengan nol, yaitu nol nol pribadi. Jadi dasarnya kita sudah gugur. Maka kita coba lihat apakah dasar ini bisa menjadi alasan kita melihat Tritunggal? Bisa. Kalau contoh kita coba lihat ini. Contohnya ini nol pribadi, ini satu pribadi. Kalau satu sama dengan nol, maksudnya satu hakikat dengan nol pribadi, satu hakikat satu pribadi, maka pertanyaannya, kira-kira Allah lebih tepatnya di mana? Di nol pribadi atau di satu hakikat? Di nol pribadi atau di satu pribadi? Kalau ada yang mengatakan di nol pribadi, maka apakah itu berarti Allah sama dengan benda? Allah sama dengan, maaf, hewan? Bagaimana Allah yang tidak berpribadi menciptakan manusia yang berpribadi? Itu jelas tidak mungkin, karena Allah bukan benda. Tapi kalau sudah ada mengatakan bahwa oh satu pribadi dia lebih condong di situ, maka pertanyaan sama juga. Apakah Allah manusia? Apakah Allah sama dengan manusia? Jelas tidak. Jelas tidak. Allah bukan manusia dan Allah melebihi manusia. Maka logika yang bisa kita bangun adalah Allah tidak bisa nol pribadi dan tidak bisa satu pribadi. Maka dia lebih bisa apa? Di luar itu, yaitu di atas satu, dua atau tiga. Maka bagaimana kita melihat apakah dua atau tiga atau empat? Kita lihat Alkitab. Karena Allah itu bukan ada di alam ini, kita nggak bisa meneliti di alam ini. Kita coba bisa mengandalkan firman-Nya. Kita lihat firman-Nya dan dia mengatakan tiga. Ya sudah, kita percaya itu. Jadi logis ya. Jadi logis ya. Karena ada kemungkinan gitu loh. Karena kalau contohnya kemungkinan cuma satu, yaitu satu hakikat, satu pribadi, ya baru dipertanyakan secara seperti tadi itu. Tiga harus tiga dong. Tapi kan kenyataannya satu nggak harus satu, satu bisa nol juga. Jadi kemungkinan satu sama dengan tiga juga itu hal yang wajar, memungkinkan. Dan Allah lebih tepat diterapkan di situ. Allah tidak mungkin diterapkan satu sama dengan nol. Allah juga nggak mungkin dikasih di satu sama dengan satu. Allah lebih tepat dikasih satu sama dengan di atasnya. Dan Alkitab mengatakan tiga. Ya sudah, satu sama dengan tiga Allah. Itu penjelasan yang pertama. Atau penjelasan kedua kayak gini. Ketika kita melihat hewan atau barang itu satu hakikat nol pribadi. Lalu manusia satu hakikat satu pribadi. Ada semacam hierarki, ada semacam tangga di situ. Maka kira-kira Allah ada di bawah kira-kira atau di atas? Lebih logis di atas manusia. Maka itu artinya bahwa Allah tidak mungkin di bawah nol pribadi, Allah tidak mungkin di bawah maksudnya minus atau nol pribadi atau satu pribadi, harus di atas. Karena ada semacam hierarki, ada semacam tingkatan. Maka kalau Alkitab mengatakan tiga pribadi, berarti logis. Gimana? Alur pemikiran ini bisa diterima ya? Alur pemikiran ini. Jadi dasarnya yang salah. Jangan katakan bahwa hakikat itu harus satu pribadi, enggak sih? Di dunia ini setidaknya ada dua kemungkinan, yaitu bisa nol pribadi, bisa satu pribadi. Kalau contohnya ada dua kemungkinan, maka kemungkinan untuk tiga pribadi itu lebih mungkin. Bisa mungkin, bisa mungkin. Bisa dilihat dari segi menempatkannya, apakah lebih tepat di nol atau satu. Dan ternyata kita lihat dia lebih tepat di atasnya, itu tiga. Dari segi hierarki juga, kita bisa melihat dia tidak mungkin ditempatkan paling bawah, tapi selalu di atas, yaitu tiga. Jadi, Tritunggal itu logis. Serius, saya mencoba, ini adalah hasil refleksi saya, jujur aja ini saya belum baca buku tentang hal ini. Tapi ini adalah ini adalah
eh, hasil refleksi saya terhadap Allah Tritunggal gitu. Allah Tritunggal gitu. Ada tiga pribadi dan satu Allah gitu. Sehingga ini sangat logis gitu. Sehingga hakikat tidak harus satu pribadi. Hakikat itu tidak harus satu pribadi. Contohnya batu atau hewan tidak memiliki pribadi. Sehingga jika kita menerima satu hakikat sama dengan nol pribadi, yaitu benda-benda mati atau hewan tadi, maka apa dasar kita mengharuskan Allah itu satu hakikat satu pribadi? Nggak ada dasarnya. Malah memberikan peluang bahwa Allah itu harus di atas satu. Dan harus, bukan hanya peluang, harus di atas satu. Ya, harus di atas satu. Jadi ini sangat logis. Penjelasan tentang Tritunggal itu sangat logis menurut saya. Sangat logis gitu. Dan kita bisa memahaminya dengan sederhana saja tapi ya. Walaupun saya tahu bahwa di dalam penjelasannya lebih detail tentang relasi-relasi mereka itu kita punya kesulitan tersendiri. Tetapi kita bisa terimalah itu sebagai iman. Sebagai iman. Apakah sudah bisa mengerti sedikit ya? Ya, semoga ini bisa membantu kita untuk memahami Allah Tritunggal gitu. Nah, sebenarnya ini dulu saya sharing kepada teman-teman pemuda dulu di gereja di sini. Jadi ada aplikasi praktisnya gitu. Kasih, penghormatan, teladan, keharmonisan, persekutuan, ketaatan gitu. Ya, di dalam Allah Tritunggal itu bukan doktrin yang mengawang-awang ke atas yang abstrak gitu yang dia cukup sangat-sangat aplikatif, praktis. Di dalam Allah Tritunggal kita melihat kasih yang sejati. Bahkan saya pikir kita bisa mengatakan bahwa kalau Allah bukan Trinitas, bukan Tritunggal, maka kasih tidak mungkin muncul. Kalau Allah cuma Allah satu hakikat, satu pribadi, itu artinya kan dulu sebelum dia menciptakan segala itu dia cuma sendiri. Lalu kasih bagaimana bisa ada di sana kalau dia cuma sendiri? Dia benar cuma sendiri, satu hakikat, satu pribadi. Bagaimana kasih bisa ada? Bagaimana persekutuan bisa ada? Bagaimana keharmonisan bisa ada? Bagaimana penghormatan bisa ada? Kalau cuma benar-benar cuma sendiri. Tapi hanya Allah Tritunggal yang bisa menjawab. Kalau kita percaya Allah Tritunggal, maka sebelum dunia diciptakan pun kasih telah ada. Keharmonisan telah ada, persekutuan telah ada. Dan itu bisa menjadi aplikasi praktis bagi kita saat ini. Mungkin kalau secara lebih lebih filosofikal gitu ya, ya bahwa sebelum dunia dijadikan itu Allah cuma sendiri. Maka kalau contohnya Allah cuma sendiri, bagaimana cara mengaplikasikan apa itu kasih? Ya harus Tritunggal. Tidak mungkin Allah yang benar-benar cuma satu. Tidak mungkin. Harus dihitung. Bahkan kalau saya dilihat dalam segi psikologi gitu ya, kesadaran. Sesuatu kalau contohnya kita cuma bermodal cuma sendiri, itu kita nggak ada kesadaran. Karena kesadaran kita itu timbul dari sesuatu yang berbeda dari kita. Karena ada perbedaan di sekeliling kita. Kalau benar-benar cuma satu, tidak ada perbedaan apapun, tidak ada kejamakan, tidak akan timbul kesadaran. Itu lebih apa yang lebih penjelasan yang lebih detail gitu ya. Dari sisi psikologi, sisi filosofikal gitu ya. Tapi setidaknya ada beberapa aplikasi praktis. Ya ini untuk kita lah. Semoga kita semakin mencintai Tuhan kita, menyayangi Tuhan kita. Karena ingat, Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita yang berdosa. Mari kita memberikan seluruh kehidupan kita ini untuk mengenal Dia dan mau melakukan apa yang Dia kehendaki untuk kita. Tuhan Yesus memberkati, biarlah penjelasan Allah Tritunggal yang sederhana ini bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.